Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat. Satu, ya. Jadi kalau Anda bisa jadi syuhada, alhamdulillah. Hadiri majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan wafat misalnya kadang ikut ta'lim gitu kan. Baik, saya juga demikian. Ya mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan syahid. Misal, ya wallahu a'lam dimanapun, minimal sedang mengajar begini, ya. Indah itu sedang mengajar, tiba-tiba Masya Allah, ada malaikat datang, ayo pulang. Masya Allah, ayo. Udah. Wah, tinggal ngajak pulang, ya pulang aja gitu kan. Oh ternyata bukan kamu, dia duluan. Bisa bisa ya, bisa aja gitu kan. Ya, siap. Insya Allah, Masya Allah. Kita nanti bergandengan tangan ya, Insya Allah ke surga. Saya duluan, tum di belakang. Insya Allah. Allahu a'lam, kita tidak tahu teman-teman. Ada yang nampak seperti bagus, tapi menurut Allah bagus yang lain. Ada yang pendiam, nggak bicara, ternyata zikirnya luar biasa. Begitu keluar kalimat, kalimat yang bagus. Dia nggak bicara, dia zikir. Ya, seperti panglima yang pimpinan church-nya itu sekarang. Ini Masya Allah, itu 5.000 kali sholawat dalam sehari. Dan kalau nggak ngobrol, dia sholawat pada Nabi. Kalimat thayyibah. Di wajahnya kelihatan auranya, kebaikannya, dan dirindukan orang. Setiap datang tuh orang senang gitu. Cobalah begitulah, usahakan. Setiap datang tuh orang senang dengan manfaat, bukan dengan yang lain-lain. Ya, makanya saya sarankan kalau ketemu orang-orang baik, minta nasihat, bukan minta foto. Minta, Ustaz, foto dong. Oh, Masya Allah, ngapain? Buat saksi di akhirat. Ya Allah, Firdaus, ya Allah, apa amalan kamu? Saya pernah ditalim, mana buktinya? Foto. Wah, repot. Dah, nih, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Kalau Anda ya merasa terlampau berat, nah Firdaus misalnya, ya turunkan taman surga. Taman surga. Taman. Jadi kalau antum tinggal di komplek dekat taman, kan enak kan? Dekat taman tuh cerah pandangannya, bisa melihat macam-macam. Nah, ada orang di surganya itu di taman surganya. Turun sedikit, tapi indahnya juga luar biasa. Langsung mendapatkan nikmatan dari Allah, segalanya nikmat, segalanya enak. Apa amalannya? Turunkan. Turunkan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya, banyak ibadah malam harinya, tahajud. Nah, jadi tinggal diturunkan ke bumi aktivitasnya. Dari sekian banyak aktivitas di bumi selama 24 jam, antum harus punya, mesti punya. Awas alokasi waktu untuk sholat malam, sekalipun 2 rakaat. Udah, saya visi saya sudah yang VIP aja, taman surga. Langsung bisa lihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Kenikmatan datang di taman surga, enak, indah, dan luar biasa. Amalannya apa tadi? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Rajin istighfar, terutama menjelang subuh. Jadi begitu dia selesai tahajud, dia istighfar. Makanya ngatur waktu selepas Ramadan. Kalau nggak bisa bangun lebih awal, mendekat ke arah fajar. Fajar 4:30, bangunlah bisa jam 3. Siap-siap dulu kan, mandi macam-macam, sholat. Mungkin dapatnya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tiba-tiba sudah 4/4 isi istighfar. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, astagfirullahumma rahmatak ya Allah, mohon rahmatmu ya Rabb. Itu orang seperti itu. Allahu Akbar. Bahkan disandingkan nanti, itu amalannya disandingkan dengan orang jujur, orang infak dan sebagainya. Buka Quran surah ketiga ayat 17. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahar, waktu menjelang fajar. Itu disandingkan dengan orang sabar. Disandingkan dengan orang jujur, sadiqina. Wal-qanitina disandingkan dengan orang khusyuk, yang sering tawakal kepada Allah. Disandingkan dengan orang infak. Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar. Seperti waktu singkat antara 2 khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa Anda, plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Diberikan seketika. Kan saya pernah kisahkan dulu, kisah tukang roti dengan salah seorang imam besar itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah saya kisahkan kan? Ya, di seorang, Masya Allah, tiba-tiba Imam Ahmad diperjalankan oleh Allah ke satu tempat. Begitu jalan, capek, ya, beliau ingin istirahat, satu masjid. Begitu masuk, diusir oleh marbot masjid, imam besar. Karena cuma tahu aja Imam Ahmad, tapi nggak pernah melihat parasnya. Kan dulu belum ada media sosial. Ya, wah sekarang kan udah bisa bikin status. Masuk,
Ya la, ukhruj, keluar. Lana astari, Imam Ahmad tahu hukum fikih, saya istirahat sejenak. La, barah. Kasar, barah. Barah itu udah kasar. Ukhruj itu keluar, barah kasar. Masya Allah, keluar, istirahat di luar di selasaran. Kata marbot ini, ente, roh, hena, roh. Ukhruj masih sopan. Barah kasar. Roh. Itu lebih kasar lagi. Roh. Keluar dengan rohnya sekalian. Keluar, rohnya pun nggak boleh di sini, keluar. Ini paling kasar lagi. Jadi kalau Anda ke Mesir daerah itu, kemudian orang mengatakan roh, itu sedang marah. Roh, ente roh. Iya, saya punya roh di sini. Roh, saya punya roh. Gak usah dilawan, sedang marah. Begitu diusir, Muhammad belum paham, saya mau istirahat, capek diusir. Begitu sedang jalan, tiba-tiba tukang roti sedang nyusun adonan begini, dia melihat. Ya Syekh, Masya Allah, inzil huna. Syekh, kelihatannya kok capek, istirahatlah di sini. Istirahatlah Imam Ahmad, memang capek. Begitu sedang istirahat, diperlakukan dengan luar biasa indahnya, sopannya, takrimnya. Tiba-tiba tukang roti ini bikin adonan. Setiap dia membuat, dia selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tata istighfar lagi. Imam Ahmad paham. Tahu beliau. Cuma ingin menguji, dia bertanya. Ya Syekh, katanya, Masya Allah. Ya kisana. Saya perhatikan Anda setiap membuat sesuatu, Anda istighfar. Maaf faedah istighfar ini. Apa sih manfaat dari istighfar itu? Masya Allah. Wallahi, kata beliau ini, tidak pernah saya mengerjakan sesuatu dan saya selingi dengan istighfar, disandingkan dengan istighfar, kecuali Allah selalu kabulkan apa yang saya mohonkan kepada Allah. Cuman satu aja yang belum terkabul sampai sekarang. Apa itu? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya saya sebelum meninggal atau orang itu meninggal, saya berjumpa dulu. Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang belum terkabulkan. Saya bermohon kepada Allah sebelum saya wafat atau sebelum sang imam wafat, saya ingin bertemu dengan beliau. Saya istighfar, belum terkabulkan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, mana? Ya Allah, rupanya ini yang memperjalankan saya dari tempat saya tinggal, masuk ke masjid sampai keluar dari rumah Allah, ditempatkan di tempat Anda gara-gara istighfar kamu itu. Allahu Akbar, jangan lakukan pada saya. Astagfirullah, repot saya. Wah, biasa isi. Dan faedah istighfar itu tinggi. Salah satunya jadi penghuni surga tingkat 2, level kedua, VIP tinggi. Astagfirullah. Dan kita akan terjaga. Karena orang istighfar itu, dia mengembalikan kondisi dirinya dari yang kotor jadi baik. Dia tobat dari dosa. Jadi begitu dia bertobat, Allah bimbing dia. Astagfirullah. Karena istighfar itu kalau diucapkan dengan benar, itu energinya akan terhampar ke seluruh anggota tubuh kita dan menjaga kita dari maksiat. Demi Allah saya katakan, nah itu akan refleks segala apapun. Ya, apapun akan refleks. Bahkan Anda keluar masjid aja, kaki kanan yang keluar Anda bisa istighfar. Astagfirullah, salah. Harusnya kiri. Masuk kanan. Begitu masuk kiri, astagfirullah, salah. Ya, pakai sendal mirip, ternyata punya orang, astagfirullah, salah. Jalan tuh. Enggak ada astagfirullah, salah, pakai aja astagfirullah, enggak ada begitu. Betul. Semua gitu ya, gambar yang macam-macam segalanya. Itu enak. Kalau udah terbiasa tuh enak. Astagfirullah. Ke busway, di angkot, astagfirullah. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama siapa? Astagfirullah. Pokoknya enak lah. Yuk, nomor 3. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Kelas bisnis. Tempatnya luas, bisa sandaran. Naik pesawat kelasnya kelas bisnis, Masya Allah, bisa tiduran. Pelayannya juga beda dengan kelas ekonomi. Masya Allah. Apa Pak? Suguhkan macam-macam, Masya Allah. Fish or chicken itu kelas ekonomi. Wah, tapi kalau kelas bisnis semua ditaruh, segalanya. Ini ada kelas bisnis, hamparannya luas. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Taqwa. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, introspeksi diri. Ayo, yang katanya pengen masuk surga, coba dihitung-hitung, layak nggak masuk surga? Nih kalau mau ngitung gini caranya. Siapa yang tidak merasa punya dosa, boleh angkat tangan. Yang nggak ada dosa sama sekali. Ayo, mumpung belum sahur. Masih bisa istighfar. Yang dosanya dikit, agak banyak kan? Yang banyak, masuk yang banyak yang nggak bisa angkat gitu ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua kita balik. Siapa yang pengen masuk surga, boleh angkat tangan. Yang masuk surga, pengen masuk surga.
Ah, Masya Allah, luar biasa. Turunkan. Yang surganya pengen Firdaus, boleh angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Anak kecil yang ngangkat, saya duluan, kan? Yang pengen bersama Nabi di surga Firdausnya. Masya Allah. Baik, luar biasa. Saya salut pada Anda. Dosa banyak, amalan nggak ada, pengen masuk Firdaus. Anda tuh hebat, luar biasa. Nabi Adam dosanya cuma dikit aja, makan buah huldi, nggak sampai habis tuh. Cuma nyobain dikit tuh ya, tergoda oleh setan, nyobain dikit, keluar dari surga. Anda dosa banyak, pengen masuk. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya? Evaluasi diri. Katanya pengen ke surga, tapi bakal nggak ada. Kan aneh. Maka benar kalimat sahabat Ali bin Abi Thalib konon ketika mengatakan, aneh manusia itu. Pengen ke surga, tapi bakal nggak ada. Dan lebih aneh lagi mengerjakan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Makanya hal yang pasti Anda renungkan saat i'tikaf, wasari'u ila maghfirah, bergegas Anda evaluasi diri. Istighfarlah. Cek, benar nggak hidup saya mengantarkan ke surga? Benar nggak kamar saya mengantarkan ke surga? Benar nggak saya mengelola rumah tangga mengantarkan ke surga? Jangan-jangan amalan di rumah bukan amalan surgawi. Turunkan. Maka setelah itu, wajannatin, kata Quran, minimal punyalah cita-cita untuk mendapatkan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Anda jangan khawatir tempat tinggal Anda misalnya bukan di komplek daerah, tempatnya sempit, ya, dan seterusnya, bahkan cuma ruangan RS7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah misalnya, kan nggak ada masalah. Ruangan segini tenang, tapi di sini ada amalan yang sangat luas, seluas langit dan bumi, yang satu saat ini ditinggalkan. Mau sempit, mau, demi Allah saya katakan ya, mau sempit mau luas, sepanjang ukuran dunia itu akan selesai ketika dunia kita tinggalkan. Meninggalkan dunia artinya meninggalkan semua fasilitas dunia, semua akan sama levelnya, sama, gelarnya pun sama, almarhum juga. Silakan, nggak ada tambahan. Almarhum yang rumahnya luas, almarhum yang gubuk rumahnya nggak ada. Jadi semua baik yang gubuk ataupun yang luas, semua akan ditinggalkan. Anda masuk ke satu tempat baru yang akan menentukan apakah di rumah luas itu amalannya sempit, ataukah di tempat sempit itu amalannya luas, ataukah di tempat yang luas itu amalannya pun luas. Begitu Anda kerjakan amalannya, Allahu Akbar, Allah anugerahkan tempat yang luas, seluas langit dan bumi. Surganya seluas langit dan bumi. Siapa yang punya komplek di sini seluas langit dan bumi? Ini nggak ada apa-apanya, gak usah dibanggakan dulu. Nanti, Masya Allah, seluas langit dan bumi tempat Anda. Ayo silahkan, mau maraton, mau koprol, bebas. Main bola nggak nyampe-nyampe, ditendang, golnya kemana gitu kan? Ayo gol, strikernya kecapean tuh, backman nyantai aja di belakang. Wah, striker mau ngegolin seluas langit dan bumi gawangnya. Apapun ada gitu, kayaknya enak aja. Mau lari, mau canda, mau macam-macam, itu luar biasa teman-teman sekalian. Hadirkan itu.